ada yang mengatakan 20 rakaat, ada yang bilang 8 rakaat. Lah sing leres pundi? Memang boten wonten keterangan hadis secara langsung menyatakan jumlah rakaat sholat tarawih. Dilakukan 8 boleh, dilakukan 20 tidak dilarang. Bahkan ada yang melakukan 36 rakaat. Wonten 39 rakaat niku wonten. Lah mula kula jenengan boten usah ribut masalah jumlah rakaat. Kadang-kadang kayak NU salat 20 cepete rak karuan. Zaman Rasul, zaman Umar itu dereng wonten NU. Kayak Muhammadiyah salate 8 karo witire 3. Zaman riyen dereng wonten Muhammadiyah. Kula mulai hadis ingkang nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Temanya tentang kewajiban puasa Ramadan. An Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khomsin. Bunia dibangun al-Islamu agama Islam ala khomsin atas dasar 5 perkara. Ini disebut rukunnya Islam. Wonten gangsal niki nggih. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nomor 1 syahadat, kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamis sholati, nomor kali menegakkan sholat. Wa itaiz zakat, nomor 3 membayar zakat. Wa hajjil baiti, nomor 1 haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan yang kelima puasa Ramadan. Keterangannya bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang dimaksud rukun sesuatu yang harus ada dalam ajaran Islam. Menawi kula jenengan dados tiyang muslim kedah nglampahi rukunipun Islam, ya, yang 5 ini, ya. Yang pertama syahadatain, ini sebagai pondasinya Islam. Ibaratnya Islam itu sebuah bangunan, maka pondasinya adalah 2 kalimat syahadat. Kalau bangunan ini ingin kokoh dan kuat, maka pondasinya harus diperkuat. Kalau Islam kita ingin mantap, maka syahadat harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Makna syahadat, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang patut kita taati, kita sembah kecuali Allah. Niki nggih. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tidak ada yang patut kita ikuti keteladanannya kecuali Rasulullah. Ini pedoman yang utama. Kemudian sholat diibaratkan seperti tiang. Kalau bangunan itu tiang cagak niki, ya. Bangunan tidak ada tiang-tiangnya, tidak akan terwujud suatu bangunan yang bermanfaat, bahkan akan membahayakan. Maka sholat itu sebagai tiang agama,
As-sholatu imaduddin. Yang ketiga, zakat. Ini diibaratkan kalau bangunan sebagai dinding-dinding yang mengelilingi rumah. Ada pintu, ada jendela, itu adalah zakat. Haji, bangunan rumah diibaratkan perabot yang ada dalam rumah. Sedangkan puasa yang kelima, ini sebagai atap, sebagai gentengnya. Jadi misalnya bangunan 5 ini ada, pondasi ada, tiang ada, dinding ada, perabot rumah tangga ada, atapnya ada, bangunan itu akan nyaman dipakai sebagai tempat tinggal, sebagai hunian. Tapi kalau bangunan tidak memenuhi syarat 5, ini tidak akan nyaman dipakai, digunakan sebagai tempat tinggal. Islam juga demikian. Kula jenengan mengaku Islam, seorang Muslim, tapi tidak melakukan 5 ini, menjadi Islamnya belum sempurna. Lah bagaimana kalau zakat, haji? Bagi yang belum mampu, itu bisa diganti dengan yang lain. Zakat bisa diganti dengan infak sedekah yang sunnah. Haji bisa diganti dengan sholat berjamaah di masjid musola. Jadi ini mari kita sebagai Muslim bisa menerapkan rukun Islam yang 5, layaknya sebuah bangunan yang sempurna. Niki nggih. Nah, puasa ini juga merupakan rukun ya, dalam ajaran Islam. Maka puasa ini wajib kita lakukan. Ya. Kalau tidak mampu melakukan puasa bagaimana? Maka orang yang sedang sakit, dia harus mengganti puasanya pada kesempatan yang lain setelah sehat. Bagi orang yang sedang dalam bepergian, dia bisa mengganti puasanya ketika dia sudah selesai bepergiannya. Tidak dibenarkan seorang Muslim meninggalkan perintah puasa Ramadan. Kalau sudah lanjut usia, tidak lagi mampu berpuasa, maka dibayarkanlah fidyah pada setiap hari puasa yang ditinggalkan. Fidyahnya adalah 6,75 kg. Ini hadis pertama nggih, mungkin menawi wonten pertanyaan silahkan untuk disampaikan setelah sesi tanya jawab. Hadis yang kedua dan ketiga ini mirip. Kita ambil yang 3 langsung saja yang lebih sempurna. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'afu, setiap amal anak turun Adam yudha'afu, dilipat gandakan pahalanya. Jenengan kula nglampahi kesaenan setunggal, boten dipun ganjar setunggal, tapi dipun ganjar al hasanatu asru amsaliha ila sab'in atin dhifin. Satu perbuatan baik dibalas oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Contohnya kula jenengan tindak wonten masjid niki, ini satu kebaikan, Allah tidak membalas 1, minimal dibalas 10 kali kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Jenengan kula sedekah 1000, tidak dibalas 1000 kebaikan, menjadi 10.000 kebaikan, bahkan 700.000 kebaikan. Itu amal-amal pada umumnya dilipat gandakan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman,
illa shauma, kecuali puasa. Puasa tidak dibalas 10 atau 700 kali lipat. Bagaimana dengan puasa? Fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu kata Allah menjadi hakku dan aku akan membalas khusus ibadah puasa itu. Jadi puasa ini melampaui 700 kali lipat. Berapa? Allah tidak menyebut, berarti ini sangatlah besar pahalanya. Yada'u sahawatu wa ta'amahu, orang yang puasa itu meninggalkan syahwat, keinginan, wa ta'amahu, meninggalkan makanan, min ajli, itu dilakukan untuk mengharap ridhoku. Walis shaimi farhatani, orang yang berpuasa punya 2 kebahagiaan, 2 kesenangan. Yafrahuhuma, mereka senang dengan keduanya itu. Napa kedua itu? 1, idza aftara fariha, jika dia berbuka maka dia merasa senang. Air minum 1 gelas, kalau kita tidak berpuasa itu rasanya biasa. Tapi nek kula jenengan poso siam ngeten menika, ya, maghrib telah tiba, maka seteguk air ini menjadi sangat istimewa. Nah itu kita merasa senang. Sehari enggak boleh minum, ya, maka minum di saat berbuka menjadi sangat nikmat sekali. Ya. Kula panjenengan sedinten mboten angsal dahar. Pas berbuka kita mulai makan makanan menjadi sangatlah nikmat. Kita merasa senang. Ini kesenangan yang pertama. Wa idza laqiya rabbahu, dan ketika bertemu dengan Tuhannya di akhirat nanti, fariha bisaumihi, orang itu akan merasa senang dengan puasanya. Jadi besok teng akhirat kula jenengan kepanggih kalian Gusti Allah karena kita melaksanakan ibadah puasa, maka puasa ini akan menjadi sesuatu yang kita banggakan, kita senangi. Dan niki nek tiyang niku mboten siap benjang benteng akhirat niki mboten kepanggih Gusti Allah. Ya mboten saged kepanggih, mboten saged raos remen. Sebab kewajiban poso niku harus dilakukan kalau ada halangan-halangan seperti yang tadi disebutkan. Wala khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk, dan mulutnya orang yang berpuasa itu baunya lebih harum dibandingkan minyak misik. Tapi ini sebuah kiasan, mboten sak bendere. Nek kula jenengan sak bendere poso niki abape niku kurang ya enak. Mungkin kula jenengan sing ngalami piyambak mboten mambu, tapi lawan bicara itu akan terganggu dengan bau mulut. Nah ini maksudnya bagaimana? Orang yang puasa kok mulutnya berbau lebih wangi dari minyak misik. Maksudnya bahwa pahala puasa itu sangatlah besar, melebihi wanginya minyak misik. Nah, niku. Nomor kali ini menandakan pujian dari Allah. Orang yang berpuasa dipuji karena amal baiknya ini seolah dia derajat yang tinggi dengan berbau wangi pada nafas mulutnya. Atau yang ketiga, bau mulut orang yang puasa di akhirat nanti benar-benar tercium wangi melebihi minyak misik. Nah niki nggih, dados kula panjenengan yang melakukan ibadah puasa ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bau mulut kita memang perlu dijaga supados kula jenengan saat puasa tidak
mengeluarkan bau mulut yang mengganggu. Niki wonten carane, ada tipnya. Ya. Bagaimana caranya? Kalau kita gosok gigi pakai odol, pasta gigi, sebelum berkumur dalam keadaan masih ada busa, usapkan ke bagian dalam kanan dan kiri serta atas di langit-langit. Kemudian juga perlu gosokkan pada lidah. Seperti itu siangnya tidak berbau. Tapi nek boten wonten odole nika wau rusak, jaringan-jaringan yang lembut ini akan rusak. Berarti tasih wonten odole diusapkan mawon, boten sabanter para usap kanan kiri terus atas ya. Kemudian lidah ini diurut dengan sikat gigi 2-3 kali, itu nafas tidak begitu menyengat berbau. Di antaranya memang kita harus menjaga kesehatan mulut, kebersihan mulut supaya ya bau mulut ini tidak begitu mengganggu kepada orang lain. Niki hadis yang kedua atau nomor 3. Menika nomor sekawan deh, keistimewaan Ramadan. Minimal niki 5 hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu para syaiton. Jadi kalau Ramadan ngeten menika pintu surga dibuka. Lah siapa yang mau masuk? Belum ada penduduk yang masuk surga. Ini bahasa kiasan. Maksudnya pintu surga dibuka itu amal-amal yang mengantarkan ke surga sangatlah banyak. Niki nggih. Dados kula njenengan ngamal kesaenan tenggene bulan Ramadan itu akan memudahkan kita untuk meraih surga Allah. Jadi ini bahasa kiasan. Jenengan kula kersa sedekah mudah menuju surga di bulan Ramadan ini. Jenengan kula posone kanthi sae, mboten nglendengi, mboten bohong, mboten bertutur kata kotor, mudah untuk masuk surga. Dados niki bahasa kiasan, jika seseorang melakukan amal baik di bulan Ramadan itu sangat mudah untuk meraih surga Allah. Wa ghulliqati abwabun nar, pintu neraka ditutup. Maksudnya apa? Bahwasanya di bulan Ramadan ini kesempatan berbuat dosa maksiat itu sangatlah kecil, sangat kecil. Karena apa? Banyak orang menyadari dan takut, khawatir jika puasanya menjadi batal. Dijak ngerasani, ojo ngerasani poso-poso, besok bar poso. Lah ini seolah-olah poso itu menjadi sesuatu yang menghalangi berbuat dosa. Niki nggih, kejahatan, perbuatan dosa saat Ramadan tiba turun drastis. Ini menandakan bahwasannya pintu neraka seolah tertutup. Wasuffidatis syayatin, maksudnya apa? Setan dibelenggu. Orang yang sedang berpuasa itu sulit diganggu setan. Diganggu untuk melakukan hal buruk sulit. Wong makanan minuman punya sendiri, milik sendiri saja, tidak dimakan, tidak diminum waktu siang hari. Apalagi makanan minuman milik orang lain. Nah, itu
Setan tidak berdaya jika seseorang sedang puasa, seolah-olah dia telah dibelenggu dengan rantai yang besar. Niki nggih, niki penjelasanipun lambenjang ben kula panjenengan menawi sampun dumugi hari kiamat, dina kiamat, kula jenengan niku mlebet swarga kanthi berkelompok-kelompok. Menika dipun terangake wonten surat Az-Zumar ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, kula dengan poso niki kan karepe supados takwa. Akan digiring, diarahkan menuju surga oleh Allah. Zumaro secara berkelompok-kelompok. Ahli poso satu kelompok, ahli infak sodako kelompok yang lain, ahli sholat berjamaah kelompok berikutnya. Jadi sekelompok-kelompok. Ahli ngaji itu sak kelompok. Nggih. Dados mlebu swarga niku mboten ijen-ijen mboten. Lah kula jenengan niku yang paling ahli amal kebaikannya apa? Kulo paling ahli ngaji, Pak. Berarti lewat ngaji. Nek kulo dengan ahline kok infak sedekah, ngajine dereng sepiro misalnya, maka lewat kelompok infak sedekah. Tapi nek kulo dengan siamipun sae, paling sae di antara amal ibadah yang lain, maka lewat kelompok puasa. Lah niki hatta idza ja'uha Utihat abwabuha, sehingga kelompok itu setelah sampai di pintu surga, maka pintu surga itu terbuka. Ini bayangke, kula jenengan rombongan mlebu swarga, meh tutup ngene pintune langsung pintu terbuka. Lah pintu surga itu lebare niku dipun ukur 40.000 tahun perjalanan. Misalnya kula jenengan mlaku pojok pintu kene dumugi pintu mrikone niku 40.000 tahun nembe dugi mriko. Oh, mbone ra karuan. Nah niku nggih. Kemudian setelah masuk sampai pintu bagaimana? Wa qala hum khazanatuha, penjaga pintu surga itu mengatakan, Salamun alaikum, salam sejahtera kepada kamu sekalian. Tibtum, ya, kamu semuanya telah mendapatkan kebahagiaan. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah engkau semuanya di dalam surga dengan kekal. Itu luar biasa. Mula niki monggo kula njenengan dipun upayaake saged nderek kelompok-kelompok ingkang sae, kelompok ngaji mboten katut, kelompok infak sedekah mergo sithik infak sedekah mboten katut, kelompok poso posone mboten sae, glendengi isih duwe ucapan-ucapan kotor mboten katut. Kelompok nopo malih iki repot. Lah nek mboten katut sedaya otomatis kelompok orang-orang yang digiring menuju neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mulane kula jenengan kedah nggadahi amal yang napa andalan. Aku ora sering salat duha, tidak sering salat tahajud, tapi nek infak sedekah sregep. Kudu duwe andalan. Kula jenengan infak sedekah berat, Pak. Uangnya terbatas. Tapi kula niku sering zikir, sering maca Al-Qur'an ngaji, ya. Ngeten menika dados amalan ingkang dipun andalke. Monggo kula jenengan sampun ngantos boten gadahi amal ingkang dipun andalke. Soalnya besok niku ngoten niku. Berkelompok-kelompok. Nek kula jenengan kumpul jamaah ngeten niki ngaos ngeten niki, pastilah karena ini amal yang baik, besok kita akan bersama-sama sekelompok menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Niki hadis nomor sekawan, sampun nggih. Nomor gangsal. Terus jam 8 nggih. Terus mungkin tanya jawab. Menghidupkan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa menegakkan qiyamul Ramadan, yaitu sholat tarawih, imanan dengan dasar iman, wahtisaban dan mengharap ridho Allah secara ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosanya berlalu akan diampuni Allah. Jadi nek kula jenengan qiyamul Ramadan dipun lampahi, yaitu sholat tarawih, ya, maka kita akan berpeluang untuk diampuni dosa-dosanya. Apakah hanya dosa kecil? Minimal dosa kecil, termasuk diantaranya dosa yang besar, itu menurut Ibnu Munzir. Menurut Ibnu Munzir tidak hanya dosa kecil yang diampuni, tapi tergolong dosa besar pun diampuni. Karena teks hadisnya menggunakan ma itu artinya untuk umum, apapun, dosa besar maupun kecil. Dan ini keutamaan puasa di bulan Ramadan serta menegakkan qiyamul lail, yaitu sholat tarawih. Kula dengan kudu kenal sejarahipun sholat tarawih. Rasulullah melakukan sholat tarawih atau riyen dipun kenal nggih qiyamul Ramadan. Soalnya istilah tarawih niku nembe dikenal zaman Umar bin Khattab. Riyen boten wonten tarawih niku. Ya, tarawih itu artinya adalah banyak istirahat, karena setiap 2 sholat istirahat setelah salam, 4 kali rakaat baca tasbih, sholawat istirahat, maka disebut tarawih. Riyen naminipun apa? Qiyamul Ramadan. Niki Nabi Muhammad niku nglampahi sholat niku namung kaping 3 teng masjid nggih. Malam 23 sholat diikuti beberapa sahabat. Malam 24 sholat lagi di Masjid Madinah diikuti banyak sahabat. Malam yang ketiga atau keempat Rasulullah boten medal saking dalem, tapi jamaah pun kumpul. Rasul ditunggu-tunggu, Rasul tidak keluar dari rumah. Mereka berkerumun, jamaahnya pripun Rasulullah boten medal kangge sholat berjamaah sareng-sareng. Enjang Rasul paring keterangan, aku paham. Tadi malam kamu semuanya kumpul untuk menungguku sholat di malam Ramadan. Memang saya sengaja tidak keluar, kata Rasul, agar supaya sholat ini tidak menjadi kewajiban. Bakdo niku Rasulullah nggih mboten sholat tarawih teng masjid. Sholatipun qiyamul Ramadan wonten dalem. Nah, setelah Abu Bakar juga demikian, sholat dilakukan di masjid, tapi kadang-kadang rombongannya jamaah cuma wong 6, wong 4, mriko wonten malih tiyang 8, mriki malih tiyang sekawan, jadi jamaah nu kathah teng masjid. Maka pada zaman Umar bin Khattab disatukanlah jamaah dipimpin satu imam. Dan itu mulai zaman Umar bin Khattab. Sholat dipimpin satu imam, imamnya Ubay bin Ka'ab. Ya, ini yang menjadi imam, dan sholat dilakukan bersama-sama mulai awal sampai akhir. Sejumlah ada yang mengatakan 20 rakaat, ada yang bilang 8 rakaat.
Lah sing leres pundi? Memang boten wonten keterangan hadis secara langsung menyatakan jumlah rakaat sholat tarawih. Dilakukan 8 boleh, dilakukan 20 tidak dilarang. Bahkan ada yang melakukan 36 rakaat. Wonten 39 rakaat niku wonten. Lah mula kula jenengan mboten usah ribut masalah jumlah rakaat. Kadang-kadang kayak NU salat 20 cepete rak karuan. Zaman Rasul, zaman Umar itu dereng wonten NU. Kayak Muhammadiyah salate 8 karo witire 3. Zaman riyen dereng wonten Muhammadiyah. Dados 8 mboten napa-napa. Dilakukan misalnya 6 pun tidak ada larangan, karena sholat tarawih ini minimal 2 rakaat, batasan maksimal tidak dibatasi. Terus niki kula dengan sampun ngantos fanatik. Teng masjid mriki dilakukan 8 rakaat dan 3 witir. Di Masjidil Haram Mekah, di Masjid Madinah Nabawi yang dulunya dilakukan 20 rakaat plus 3 witir, mulai tahun 2025 ini dilakukan 10 rakaat tarawih ditambah witir 3. Sakniki nggih panjenengan saged mirsani wonten YouTube saged, teng TV saged ya. Amerika dilakukan sederhana sekarang. Dados niki ampun ngantos dados perpecahan. Ibarate menawi kula njenengan mboten salat tarawih mawon. Ya, mboten blas lho niki. Niku mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Jadi ini mari kita sikapi dengan bijaksana. Yang melakukan 20 rakaat dan bisa khusyuk itu bagus. Semakin banyak semakin baik. Yang 8 ini cukup paket hemat. Tapi dilakukan dengan penuh kekhusyukan itu pun sangat bagus. Lah niki nggih, dados sampun ngantos bab ngeten menika ndadosaken perpecahan. Ya. Memang ada hadis lain yang redaksinya itu beda-beda. Wonten ingkang ngeten nggih, man qoma ramadhana, seperti ini tadi. Barang siapa yang melakukan sholat tarawih Qiyamul Ramadan. Ana sing ngeten, man shoma Ramadhana. Sing sapa wonge poso Ramadan, nggih poso siam niku. Nggih. Niku nggih sami dipun ngapura dosane. Wonten malih setunggal man qoma Lailatul Qadri. Sing sapa wonge jumenengake Lailatul Qadar. Misalnya malam-malam ganjil, kula njenengan sholat taubat, kula njenengan sholat hajat, kula njenengan sholat tasbih, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, ini berarti menghidupkan malam Lailatul Qadar, dihapus dosa-dosanya. Itu luar biasa. Niki kesempatan yang sangat besar. Soalnya nek kula njenengan wis kadung pejah, wis kadung mati, dosane tasih kathah. Resikonya kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawaban itu berupa siksaan dan azab. Panggenanipun tenggene neraka. Niku nek kadung mati nggawa dosa. Makanya Ramadan tiba, kula njenengan diberi kesempatan. Mari kita bersihkan segala macam dosa kemaksiatan kita dengan ibadah mulia ini. Jenengan kula negake salat lain Qiyamul Ramadan, jenengan kula kok siam ingkang sae, jenengan kula kok ngisi Lailatul Qadar dengan amal baik, semuanya bisa menghapus dosa-dosa kita. Lah niku monggo dipun temeni anggenipun amal ibadah wonten ing wulan Ramadan. Itu hikmahnya luar biasa. Hikmahnya bisa meringankan segenap pertanggungjawaban berat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ngoten nggih. Setunggal malih ponangsal gangsal nggih. Pahala membaca Al-Qur'an. Niki sampun wonten HP-ne disemak nggih. Mboten tiasa HP-ne. Mangke dipun badhe kula cetak niku ya lumayan tebal niki nggih. Saking HP mawon. Nek ngersake dicetak nggih saged difotokopi nggih. Sepatus niki kan ini istilahnya itu inti-intinya keterangan saking Rasulullah. Sebabnya napa? Bab poso niku hadis-hadis ingkang palsu, nggih. Niku kata hadis ingkang dhaif niku kata. Lah niki kula milih hadis ingkang sahih. Rawahu Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Bukhari Muslim dijamin kesahihannya. Soalnya bab poso niku keterangan kata. Nika contone wonten napa puasa pertama manfaatnya, puasa kedua sampai 30 nika hadis niku mboten asli. La aslalahu. Enggak ada di kitab-kitab hadis tercantum itu. Tapi kadang-kadang kula jenengan menggunakan sebagai pedoman. Nah niki nggih, mila niki menawi saged kangge keluargane kula jenengan boleh dicetak nih, mungkin saged dipelopori untuk dicetak, difotokopi. Paling boten pokok-pokoke ngeten iki kula panjenengan paham. Kula niku nek maos hadis ngeten iki, kula nek maos hadis jenengan kudu nyonto niki nggih. Kula rumangsa dipun dawuhi Rasulullah. Enjing niki dipun dawuhi 6 hadis niki rencanane. Dados niki mboten sekedar baca ngeten, seolah kita berjumpa Rasul dan Rasulullah memberikan nasihat kepada kita masing-masing. Kula jenengan nek maca Al-Qur'an nggih ngoten, ayat demi ayat yang kita baca, kita harus merasa sedang dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho niku kedah ngoten. Nek saged ngoten, bacaan Al-Qur'an kita menjadi mantap dan khusyuk. Okay. Kalau kita membaca mendengar hadis kita merasa ya senang bahagia karena masih diberikan nasihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahala membaca Al-Qur'an. Apa hubungannya baca Al-Qur'an dengan puasa? Bulan puasa ini syahrul Ramadan unzila fihil Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Jadi hubungannya ya sangat erat. Ya. An Abi Umamah radhiyallahu an, dari Abi Umamah semoga Allah meridhoinya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah olehmu Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti yaumal qiyamati, akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Jenengan sampun ngantos teng wulan Ramadan mboten maos Al-Qur'an, paling ora khatamke juz amma, juz terakhir paling ora niku. Mulai dari amma yatasaalun nika nggih ngantos dumugi qul a'udzu birabbin nas, paling boten niku. Syukur nek saged 30 juz khatam. Jenengan nek khatam 30 juz, anake tangga tepalihe kancane, kula ya boten napa-napa jenengan undang kon ndongake. Sebabnya napa? Nek wonten khatam Al-Qur'an teng pundi mawon panggenan, kula jenengan kok saged nderek, saged hormat. Itu ada 60.000 malaikat menyertai khataman Al-Qur'an. Ini luar biasa. Kangge napa suwidake malaikat niki ndongakne kula jenengan sing khatam supaya apa? Diampuni dosa-dosanya. Supaya apa? Diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane jenengan khatam kula diundang seneng. Seneng. Mboten usah rek
nyediake napa hidangan. Niku nggih sae wonten ngoten nggih sae Pak, niki meh magrib kula ngundang jenengan doakan khatmil Quran saya sudah khatam 30 juz tak dongakne kok wonten sedekah hidangan alhamdulillah mboten napa-napa. Dadi kula entuk berkahe khatame jenengan nggih. Mboten usah tenggalemi jenengan teng mriki saged. Ada 5 orang khatam kula ndongakne saged. Tapi kula tenggene jenengan mboten napa-napa. Lah niku berkahnya luar biasa khatam Quran itu. Nah, mula niki ampun ngantos kula jenengan teng wulan Ramadan mboten maos Al-Qur'an nggih. Lah besok teng akhirat Al-Qur'an ini akan datang mensyafaati pembacanya. Bahkan tidak hanya Al-Qur'an yang datang ada 2. Setunggal napa? Posone kula jenengan. Nomor kalih bacaan Al-Qur'an kita akan datang. Niki dipun terangake wonten hadis As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa datang dan mengatakan puasa ini, ai Rabb, wahai Tuhan, mana'tuhut ta'ama wasyahwat bin nahari fasaffi'ni fihi. Wahai Allah, hambamu ini telah terjaga dari nafsunya dan makanannya waktu puasa. Puasa datang bisa bicara seperti itu. Maka izinkan aku untuk memberi pertolongan kepada hambamu yang puasa ini. Wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an datang sing jenengan kula waos niku. Napa meneh khatam. Mana'tuhun naum bilail, kata Al-Qur'an, aku telah mencegah orang ini untuk tidur malam. Habis tarawih baca Al-Qur'an, tidak langsung tidur. Al-Qur'an bilang begitu. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku ya Allah untuk memberikan pertolongan pada orang yang baca Al-Qur'an. Luar biasa. Ya. Qala Gusti Allah lajeng dawuh. Ya, dawuhe kados pundi? Fayusafani. Maka keduanya puasa dan bacaan Al-Quran diberi izin oleh Allah untuk menolong orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran tersebut. Lah niki kula njenengan kok selama Ramadan mboten maos Al-Quran eman sangat niku. Ramadan puasanya tidak bagus, eman sekali. Maka mari di kesempatan yang baik ini kula panjenengan saged nglampahi ibadah puasa dan juga membaca Al-Qur'an dan amal yang lain dengan sebaik-baiknya amal ibadah. Kedah ngoten nggih. Nek golek duit wae pintere ra karuan. Nggih. Bisnisnya macem-macem supaya dapat banyak uang. Niku nggih sae. Tapi untuk akhirat kenapa kita tidak seperti itu? Kadang-kadang poso sekedarnya, pokoknya orang maem, orang lembi. Kadang-kadang maca Al-Qur'an sekedarnya, nek napa istilahnya longgar waktu, boten longgar, boten maos. Lah iki berarti tidak serius. Kenapa kalau bekerja saja kita tidak seperti itu? Okay. Tiang-tiang enjang tempekan geladak niku, nek dudulan niku, isuk berangkat. Walaupun tidak ada ngabsen temriko, pagi dia datang. Dagangan datang, dia pun merebutnya supaya mendapat banyak barang dagangan. Diko nek ana kol-kol nggawa sayuran, dereng mandap pun direbuti. Itu betapa semangatnya mereka mencari maisha. Niku sae, tapi soal ibadah jangan diabaikan. Boleh ibadah jadi kan nggih ngoten. Ya memang awak kesel ngantuk, tapi ini untuk
investasi kita akhirat. Jangan sampai kita tidak punya invest di sana. Ngoten nggih? Menika sampun jam 8 tepat. Ada sekitar 10 menit untuk tanya jawab melengkapi dari keterangan. Bila ada yang kurang dipahami, monggo saged dipun tangkleti. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, sehubungan dengan bulan Ramadan ini, bagaimana hubungannya dengan hadis yang mengatakan bahwa di dalam bulan Ramadan itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah rahmat, 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari yang kedua adalah ampunan, 10 hari yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Hal ini apakah tidak bertolak belakang dengan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat dan keberkahan? Itu saja Pak pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penamaan bulan Ramadan itu banyak, ya. Ada yang Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, Syahrus Syam, disebut bulan puasa. Ada yang menyebut Syahrul Ramadan, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, ya. Ada yang menyebut Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Ada yang menyebut Syahrul Ramadan, Syahrul Rahmah, ya, bulan diberikannya rahmat oleh Allah. Ada hadis memang, ya, Syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah, ya, wa akhiruhu aitkum minan nar. Ada hadis begitu. Bulan puasa itu awal-awalnya bisa dibilang 10 hari pertama rahmat, akan turun rahmatnya Allah untuk orang yang berpuasa. Kasih sayangnya Allah turun untuk orang yang berpuasa. Wa ausatuhu, tengah-tengah Ramadan bisa dibilang 10 yang kedua itu maghfirah, setelah dirahmati diampuni dosanya. Kemudian bagian yang ketiga akhir Ramadan bisa disebut 10 hari terakhir itkum minan nar, sakbari diparingi rahmat, sakbari di ngapura dosane, terakhir dibebaskan dari api neraka. Alias nek kula jenengan siam 30 hari misalnya atau 29, maka kita akan mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan dan dibebaskan dari api neraka. Ini tidak bertentangan dengan keterangan bahwa bulan Ramadan itu bulan rahmat dan bulan napa wau penuh dengan keberkahan, boten bertentangan. Memang penyebutan hanya menunjukkan istilahnya itu napa? Menunjukkan napa istilah ini ku? Perhatian khusus kepada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan diekspos sebagai bulan ampunan. Bulan Ramadan diekspos sebagai bulan turunnya rahmat. Lah hanya seperti itu. Jadi sebutan-sebutan itu semuanya saling melengkapi dari sisi yang berbeda. Ngoten niku nggih. Dados mboten wonten pertentangan, itu semuanya masuk dalam suatu kemuliaan bulan Ramadan. Ngoten nggih. Monggo pertanyaan salajengipun. Ibu Rokmi, Bu Paini wonten kalih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering dilakukan oleh ibu-ibu Pak. Dan ini kalau mengetahui ilmunya, otomatis kita akan sempurna untuk melakukan ibadah puasa. Begini Pak, apa tuh masalah keramas pada siang hari boleh dia. Terus
menggosok gigi pakai odol pada siang hari itu boleh enggak. Dan masakan itu biasanya itu seorang ibu itu nyicipi pakai tangan itu loh Pak, botol itu untuk mengepes apa itu makanan itu asin apa tidak, biasanya seperti itu. Nah kalau kita sudah mengetahui itu boleh atau tidak, berarti kan kita mantap gitu loh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya mandi kok kuping kemasukan air, boten masalah, karena itu bukan jalan yang normal masuknya makanan minuman. Kalau lewat kerongkongan batal. Dados keramas boten napa-napa. Nggih, boten masalah. Tidak membatalkan puasa. Nomor kali pertanyaannya, oh iya, gosok gigi pakai odol ini bagaimana? Pakai pasta gigi, nek jenengan kula pakai pasta gigi ingkang sae sakderengipun manjing waktu subuh, sebelum subuh. Kalau setelah subuh dikhawatirkan jenenge odol itu wis mriwing, kadang-kadang menyegarkan tenggorokan ini apalagi siang hari. Kayak mau gosok gigi saiki odolan neh enak kok semriwing rada gulune terus seger. Lah niki bahaya niku nek sampai ada ya bekas kumur-kumur yang terbawa ke kerongkongan itu menjadi batal puasanya. Makanya kumur-kumur pada saat wudhu tidak dianjurkan pada siang hari sedang keadaan puasa. Dados duhur mboten usah kumur-kumur. Nggih. Tapi kalau pagi sholat duha masih boleh wudhu berkumur. Tapi kalau siang sudah panas, kerongkongan semakin kering, terkadang kumur itu akan terbawa secara tidak langsung. Dan itu bisa membatalkan puasa. Mulane hukume makruh nek kula jenengan siang hari berkumur-kumur, itu pun tidak menggunakan pasta gigi. Kalau pakai pasta gigi mengkhawatirkan, jangan nggih, ampun nggih. Nah, soalnya dikhawatirkan ada bagian dari pasta gigi yang punya rasa itu nempel di lidah kita terbawa sampai ke kerongkongan menjadi batal puasanya. Nomor 3, ngicipi masakan selagi tidak ditelan mboten napa-napa. Ya, asin pora terus didokke nggih. Oh, nek diulu ya batal. Ngoten nggih. Dados ngicipi nek langsung didilat wis asin cukup diludahkan lagi mboten napa-napa. Tidak ditelan ya. Wonten malih terakhir Ibu Subani monggo. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi sudah dibicarakan nggih terkait dengan menghidupkan Ramadan termasuk sholat tarawih nggih. Ya. Nah, sholat tarawih itu dilakukan secara ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa kecil maupun besar. Sekarang bagaimana solusinya Pak jika seorang laki-laki yang bekerja sehingga dia tidak bisa menjalankan sholat tarawihnya Pak? Makatan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila dengan pekerjaan baik laki-laki maupun perempuan sehingga terhalang untuk melakukan sholat tarawih, misalnya di pabrik begitu sampai semalam, bagaimana ini solusinya? Ya, bisa diganti dengan sholat-sholat lain di saat siang hari. Misalnya apa? Melakukan sholat duha 12 rakaat. Man sholat duha isna asarota rakaatan. Sing sapa wonge sholat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasron fil jannah, maka dia dibangunkan oleh Allah istana khusus di dalam surga. Saged niku utawi sholat-sholat sunnah sanesipun. Dados saged ngoten kalau memang itu halangan untuk melakukan di malam hari. Atau mungkin selain sholat bisa, karena tadi malam saya tidak
bisa sholat raweh, maka saya ganti infak hari ini mungkin 20.000, 50.000. Itu luar biasa. Dan terus satu amal yang kita tinggalkan akan lahir amal yang lain. Wis ora gelem infak, ya, terus mboten purun malih deres maca Al-Qur'an, mana yang kita unggulkan. Jadi kalau kita merasa satu amaliyah itu tertinggal, upayakan untuk menghidupkan yang lain. Ngoten nggih? Dados itu karena pekerjaan kan sulit ya untuk bisa melakukan seperti normalnya sholat tarawih. Dados ngoten nggih. Kadosipun cekap menika ngenjang biasa nggih jam 7 kados kala wau pengajian akad pagi, tafsir tetap tafsir dilanjut. Kemudian untuk materi ini Sabtu yang akan datang ten masjid mriko napa tetep mriki niki nyuwune jenengan. Ten mriko nggih. Mengke kula mungke Sabtu yang akan datang di masjid tengah supados berkah mriko mriki saged pikantuk sedayangipun. Mugi-mugi napa ingkang kita pelajari enjang menika ndadosaken ilmu ingkang manfaat. Kula panjenengan dipun paringi saged nglampahi siam Ramadan kanthi estu, kanthi ikhlas, mugi saged mlebur dosa-dosa kita lan mugi-mugi ngantos mugi akhir Ramadan kula panjenengan saged ningkatake sedaya amal kesayanganipun, pinaringan sehat wal afiat, pinaringan rizki ingkang barokah, istiqomah ibadahipun, amin ya robbal. Mekaten bilih wonten ingkang kirang nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.